kan yang ke yang baru. Jadi mudah-mudahan tidak nyasar gitu ya. Nah ini kemudian Bapak dan Ibu PT yang udah memiliki akun silakan login dengan salah satu akun dari task force-nya masing-masing. Bagi yang udah mengajukan batch baru di tahun 2024, silakan gunakan akun task force batch baru 2024-nya. Kalau belum, pakai akun 2023-nya dulu. Ya, kemudian nanti akan milih akun dari proses selanjutnya. Jadi kami tidak ada perubahan akun ya Bapak dan Ibu, tinggal pakai aja. Nah ini contohnya halamannya Bapak dan Ibu, jadi halamannya lebih light, lebih fresh gitu ya. Jadi nanti masukkan username atau email dan juga password, kemudian nanti setelah itu klik masuk di sini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian nanti isinya adalah kalau Bapak dan Ibu task force-nya banyak gitu ya. Sekarang akunnya kami gabungkan jadi satu dan satu akun itu bisa masuk ke berbagai task force. Nah, nanti Bapak dan Ibu cari apa namanya 2023 2 karena itu adalah panduan kode kita untuk tahun kedua. Jadi pendanaan tahun 2023 untuk yang kedua walaupun tahun anggarannya menggunakan 2024 gitu ya. Nah, jadi halaman setelah loginnya ini akun pengelola PKKM bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu. Ada data task force-nya di sebelah sini. Nah, ini saya hidden. Ya, kemudian nanti di bagian bawah ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu sekalian. Saya lolosnya di mana, anggarannya berapa. Tadi Teman-teman, stop, bisa kosong dan saya kosongnya nanti Bu. Presentasi dulu. Oke, kita lanjut. Di sini nanti di bagian bawah ada flagging Bapak dan Ibu itu prodinya apa dan pagunya berapa. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu, pagu tersebut tidak bisa lebih. Jadi mohon ajukan sesuai dengan yang ada di situ. Gitu ya. Nah, ini nanti ada program dan pagu, ada kode programnya, kemudian apa, di sini ada anggarannya, dan di bagian bawah itu aneka berkas yang tadi diminta Bapak dan Ibu. Mulai dari RIP atau rencana implementasi program sampai ke bagian bawah. Nah ini nanti ada deadline-nya ya Bapak dan Ibu. Jadi stay tune aja di sini Bapak dan Ibu ada deadline-nya. Deadline-nya kebetulan waktu server itu di waktu Indonesia bagian Barat. Jadi mohon nanti menyesuaikan. Nah, di sini ada berkas-berkasnya, ini tempat unggah berkasnya gitu ya. Ada formatnya, yang ini mintanya PDF, yang ini mintanya XLRX dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti kalau sudah terunggah, contohnya bentuknya seperti ini, bisa diganti nggak? Bisa, selama belum deadline mah diganti aja juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini kira-kira kalau sudah terunggah. Nah, di bagian bawahnya lagi, kalau Bapak dan Ibu scroll, ini ada yang namanya RAB. Nah, RAB ini, Bapak dan Ibu, di tahun 2024 ini, pada pengajuan baru itu ada yang namanya prosesnya pra-VK. Nah, kebetulan di tahun 2022 ini disamakan. Jadi Bapak dan Ibu langsung mengupload anggarannya. Dan anggarannya ini menggunakan format template yang sudah kami sediakan. Tadi juga Pak Bagio sudah memberitahukan bahwa kalau ini diubah-ubah itu nggak masuk ke sistem. Nah ini butuh waktu Bapak dan Ibu sehingga saya minta tolong Bapak dan Ibu menyiapkan tim yang benar-benar bisa menyusun Excel untuk RAB-nya ini sesuai dengan ketentuannya. Kami nanti akan membuka lapak di tanggal-tanggal sebelum tanggal 7 gitu ya untuk tanya jawab. Untuk masalah formatting, membuat RAB dan lain sebagainya itu nanti biasanya kami akan beritahukan. Nah, di sini ada kata-kata import. Jadi, Bapak dan Ibu, anggarannya itu ngambil dari Excel RAB yang diunggah di atas. Setelah diunggah, ini nanti dia bentuknya import RAB. Nah, ini begitu diklik, nanti akan masuk data-datanya ke bagian bawah sini. Di sini kelihatan tab-nya, dana yang Bapak dan Ibu ajukan ke PKKM berapa, dana dari PT berapa, dana dari Mitra berapa, sehingga totalnya berapa. Dan komponen-komponennya ini adalah komponen-komponen yang sudah tadi dibicarakan oleh tim ahli. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kami membutuhkan pendataan indikator. Jadi, indikatornya itu ada IKU, IKT, dan juga jumlah mahasiswa menerima insentif MPKM Mandiri tahun 2023. Jadi, 2023 Bapak dan Ibu, insentif mandirinya berapa? Tadi Pak Bagio sudah menyampaikan, artinya bukan program flagship yang dibiayai oleh kementerian gitu. Mungkin ada yang dibiayai sama mitra Bapak dan Ibu atau dibiayai sendiri oleh dari PT Bapak dan Ibu. Ini ditulis di sini. Tahun 2023 Bapak dan Ibu membiayai berapa dan target mahasiswanya di tahun 2024 itu ada berapa? Karena tadi ada perhitungannya ya Bapak dan Ibu ya di situ.
Nah, kemudian di sini ada IKU sama IKT. IKU sama IKT seperti biasa, dia punya baseline dan juga dia punya target ya Bapak dan Ibu ya. Nanti ada baseline, target, catatan, dan lain sebagainya, tinggal diklik-klik saja. Untuk IKU seperti ini, untuk IKT yang relevan sama bentuknya seperti ini, ntar tinggal dipilih-pilih saja. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ujung-ujungnya adalah mohon siapkan dokumen atau isian yang akan dikumpulkan, RIP, RAB, KAK, surat pernyataan, sesuai panduan, jumlah mahasiswa MBKM Mandiri, IKU IKT, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu mohon dipersiapkan timnya itu kalau bisa memang dipecah antara tim administrasi, tim substansi proposal, sama tim keuangan. Itu akan membuat Bapak dan Ibu jadi lebih lebih mudah untuk mengerjakan proposalnya. Nah, di sini khusus untuk anggaran, ini akan disediakan isian anggaran yang tadi sudah saya sampaikan, yang di PKKM berapa, kemudian dari PT berapa, dari mitra berapa, yang nanti masuk ke dalam sebuah Excel gitu ya, langsung diimport gitu ya. Nah, ini yang nanti akan di workshopkan Bapak dan Ibu, kami akan buka lapak untuk help desk. Jadi rencana anggarannya kita punya template, import dari Excel file, dan format lain tidak akan diterima oleh sistem. Jadi di sini kebetulan screenshotnya template RAB Praveka karena memang ini stepnya Praveka. Nanti Bapak dan Ibu dapat rencana anggarannya bentuknya kayak begini. Sistem akan membaca Excel dari sheet berikut. Nah, jadi ada referensi aktivitas, kemudian dari tabel 12.1 sampai 12.11. Di bagian bawah ini ada sheetnya panjang ke kanan, yang ini harus Bapak dan Ibu isi. Pastikan tidak mengisi kolom di luar ketentuan. Jadi mohon Bapak dan Ibu ikuti saja apa yang ada di sini. Bapak dan Ibu boleh nambah baris untuk anggarannya, tapi kolomnya jangan. Nah, ini kemudian di sini langkah-langkahnya adalah Bapak dan Ibu, kami membaca Excel-nya itu pertama adalah di paling kiri ada nomor. Apabila di situ ada angka, berarti Bapak dan Ibu deklarasi satu baris itu akan kami ambil dan dimasukkan ke sistem. Jadi Bapak dan Ibu wajib ada nomornya. Kemudian di sini ada kode prodi di PD Dikti, sudah tidak perlu saya terangkan lagi karena Bapak dan Ibu sudah di tahun kedua. Nah, di sini yang perlu saya ingatkan lagi adalah kode aktivitas, judul aktivitas, kode subaktivitas, dan judul subaktivitas. Penamaannya seperti ini Bapak dan Ibu. Satu ini angka pertama ini nama prodi, ya, nama prodi atau nama ISS. Kemudian angka kedua ini judul aktivitas. Kemudian angka yang ketiga ini judul subaktivitas. Nah, rasa-rasanya di tahun pertama juga sama ya Bapak dan Ibu ya, 1.1.1 artinya program yang pertama, aktivitas yang pertama, subaktivitas yang pertama. Karena nanti semua anggaran yang tadi saya bicarakan itu akan dimappingkan ke subaktivitas. Seperti ini Bapak dan Ibu, jadi kode subaktivitasnya seperti ini, jadi prosedurnya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Ini salah satu contoh pengisiannya saja. Jadi nomor 1, nomor 2 nanti akan saya baca seluruhnya. Nah, kode subaktivitas inilah yang nanti akan dijadikan referensi. Jadi satu baris ini saya jadikan referensi gitu ya. Ini harusnya sama seperti formatnya di tahun yang pertama. Nah, kode prodi Bapak dan Ibu ya tinggal dilihat di PD Dikti, ini kode prodinya tinggal diambil saja, ambil bulat-bulat gitu ya. Kemudian kode aktivitas bentuknya seperti ini, saya terangkan sekali lagi. Jadi angka pertama adalah nama prodi. Kalau nggak mengusulkan prodi pasti ISS nomor 1 ya gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu cek ISS itu biasanya udah kita kasih karena di tahun kedua ini ada yang masih dapat ISS, ada yang enggak gitu ya, nanti tinggal diatur saja sebenarnya. Kemudian di sini angka kedua, nah ini nama juga aktivitas, yang titik angka yang kedua, digit yang kedua. Nah, kemudian angka yang ketiga ini judul subaktivitas. Nah, ini menggunakan usulan yang awal. Artinya Bapak dan Ibu tinggal dilihat di sistem aja, ini posisinya di berapa gitu ya. Jadi programnya di nomor berapa, nanti tinggal dilanjutkan aja. Nah, ini nanti bentuknya kayak begini, kira-kira Bapak dan Ibu mappingannya ya. Jadi kode prodi program 1, cara bacanya, kemudian di sini ada aktivitas, kemudian aktivitas ini punya breakdown subaktivitas 1, subaktivitas 2, sama subaktivitas 3. Nah, ke bawah lagi ini udah program yang pertama, tapi aktivitas yang kedua. Ini subaktivitasnya yang ke-1, ini yang kedua. Jadi nanti bentuknya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ini bagi Bapak dan Ibu yang mengajukan di tahun pertama 2024 pasti sudah familiar karena kami menggunakan modul yang sama. Ini contoh penulisannya, jadi prodi pertama, aktivitas pertama, subaktivitas 1, jadi 1.1.1. Oke, kemudian kalau 1.1.2 itu artinya apa? Prodi ke-1, aktivitas ke-1, subaktivitas kedua. Kalau 1.2.2 berarti prodi ke-1, aktivitas kedua, subaktivitas kedua. Kalau 2.2.2 berarti prodi kedua, aktivitas kedua, sama subaktivitas kedua.
Seperti itu Bapak Ibu. Next, ini rencana anggaran biayanya, format Excel-nya baru lah ya, sama dengan format PRAPK 2021 gitu ya. Nah di sini Bapak dan Ibu ada tambahan kolom, jadi tambahan kolomnya adalah link referensi, yang ini adalah kalau Bapak dan Ibu beli alat, kalau Bapak dan Ibu ada pelatihan dan lain sebagainya gitu ya. Mohon untuk pengadaan dan sertifikasi ini ada URL yang isinya itu link, entah itu brosur, pamflet atau katalog. Ya, nah nanti Bapak dan Ibu masukkan ke Google Drive, OneDrive, atau layanan apapun yang dimiliki sama kampus dan pastikan itu aksesibel oleh tim panitia. Jadi nanti Google Drive-nya jangan diprotek ya Bapak dan Ibu. Nah itu nanti dikumpulin aja di sana sehingga nanti bisa dicek. Karena kami ingin memastikan usulan Bapak dan Ibu itu punya dokumen pendukungnya. Seperti itu. Nah ini untuk anggaran biayanya, mohon sekali lagi untuk tidak mengganti nama sheet. Kemudian Excel-nya diisikan baris per garis, jangan melakukan merge yang aneh-aneh gitu ya, karena bentuknya adalah seperti itu, template. Kemudian mohon untuk tidak mengosongkan baris. Jadi kalau ada baris kosong ya dihapus saja gitu ya. Nah kemudian harap isikan angka pada bagian harga dan juga volume, dan karena ini menggunakan skema keuangan negara, maka angkanya mohon banget bulat 1000 ya Bapak dan Ibu ya, karena di KPPN angkanya itu tidak bisa dalam tanda petik angka keriting di belakang gitu ya. Jadi angkanya kelipatannya mohon dibulatkan sesuai dengan tadi arahan dari tim ahli. Ini rangkuman langkahnya Bapak dan Ibu. Unduh panduan dulu, telaah RIP-nya bentuknya seperti apa, koordinasi dulu, kemudian paralel, login dengan username password, lihat pagu anggarannya berapa, kemudian bikin RIP-nya, kemudian isi anggaran untuk tim anggaran, kemudian unggah berbagai macam dokumennya, selesai. Nah mudah-mudahan itu Bapak dan Ibu, selamat menyusun RIP dan kawan-kawan. Nanti ketemu lagi akan kami beritahukan ketika kami dari tim IT membuka lapak konsultasi untuk pembuatan khususnya yang RAB gitu ya. Kalau untuk substansinya Bapak dan Ibu bisa ditanyakan di sini di sosialisasi ini. Batas waktu pengumpulan RIP dan kelengkapannya 7 Mei 2024 pukul 23.59 WIB ya Bapak dan Ibu. Selamat berjuang, semoga sehat, aman-aman, dan semoga didanai. Saya kembalikan lagi ke Mbak Riani, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.